Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung yang pertama kita bahas adalah mengenai tabung. Nah, silakan kalian persiapkan buku catatan dan pulpennya untuk mencatat ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang tabung, marilah kita ketahui dulu apa tujuan dari melihat video ini. Nah, setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan definisi tabung, membuat jaring-jaring tabung, menentukan luas permukaan tabung, dan menentukan volume tabung. Tabung itu apa? Apa tabung itu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang berbentuk tabung seperti ini. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, kalau kita gambarkan tabung, ini gambar tabung. Tabung itu terdiri dari dua bangun datar yang berbentuk lingkaran di bawah dan di atas satu. Jadi ada di bawah satu, di atas satu. Jadi ada dua bangun datar berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. Nah, kalau kita belah tabungnya, maka kalau kita gambarkan, maka akan berbentuk seperti ini. Bangun tabung itu akan menjadi dua buah lingkaran di atas dan di bawah. Kemudian sisi lengkungnya ternyata akan berubah menjadi berbentuk persegi panjang. Nah, ini yang kemudian sering kita sebut sebagai jaring-jaring tabung. Nah, sehingga kalau kita lihat setelah dibuka, maka dapat kita simpulkan bahwa tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Nah, kalau kita lihat dari jaring-jaring tabungnya, tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Sehingga luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi 2 kali luas lingkaran ditambah keliling alas kali tinggi tabung. Nah, karena lingkaran itu rumusnya luasnya adalah pi r pangkat 2, maka rumusnya menjadi 2 kali pi r pangkat 2 ditambah 2 kali pi kali r kali t. 2 pi r t. Ini adalah rumus keliling lingkaran. Sehingga akan menjadi 2 pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r t. Kalau kita sederhanakan atau kita faktorkan menjadi 2 pi r. Ini mempunyai faktor yang sama 2 pi r. 2 pi r-nya kita keluarkan. 2 pi r kali r ditambah dengan t. Dengan L adalah luas tabung, luas permukaan tabung. R adalah jari-jari. Dan T adalah tinggi tabung. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Penyelesaiannya yang diketahui adalah R, R-nya 10 cm, T-nya 20 cm.
Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung rumusnya adalah 2πr kali R ditambah dengan T. Sama dengan 2 kali 3,14. I-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya tidak habis dibagi 7. Kali 10 kali 10 ditambah 20. Sama dengan 1884 cm persegi. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah pabrik akan memproduksi 10.000 batang pralon yang panjangnya per batang 4 meter dan diameternya 7 cm. Pralon tersebut terbuat dari PVC. Berapakah luas seluruh pralon yang diproduksi? Nah, penyelesaiannya adalah yang diketahui adalah banyak pralon ada 10.000, kemudian ada panjang pralon. Panjang pralon di sini sama dengan T tabungnya. T tabung sama dengan 4 meter. Kemudian ada diameter pralon. D pralonnya 7 cm atau kalau kita jadikan meter menjadi 0,07 meter. Yang ditanya adalah luas seluruh pralon, luas seluruh pralon yang diproduksi. Nah, luas seluruh pralon itu sama dengan luas selimut tabung dikalikan dengan banyak pralon. Luas selimut tabung sendiri rumusnya adalah 2πRT, banyaknya pralon ada 10.000, berarti sama dengan 2πRT kali 10.000, sama dengan 2 kali 22/7 kali 0,07 per 2, ini karena yang diketahui tadi diameternya 0,07, berarti R-nya dibagi 2, 0,07 per 2 meter, kali 4 kali 10.000, sama dengan 8.800 meter persegi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume tabung. Tabung itu adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, sehingga untuk menghitung volume tabung, rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya menjadi PR pangkat 2 kalikan tinggi kali T, sehingga rumus volume tabung adalah PR pangkat 2T. P adalah volume, R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi. Kita langsung ke contoh. Contoh 1, tentukan volume tabung yang berjari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Penyelesaiannya, diketahui R tabungnya 10 cm, T tabungnya 20 cm, yang ditanyakan adalah volume tabung. Maka volume tabung rumusnya adalah PR pangkat 2T sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 kali T-nya 20 sama dengan 6.280 cm3. Contoh yang kedua, sebuah tandon air dengan diameter 70 cm dan tinggi 1 meter penuh berisi air. Air dalam drum tersebut digunakan untuk menyiram kebun sehingga tinggi air dalam tandon menjadi 60 cm. Berapa literkah volume air yang digunakan untuk menyiram kebun? Nah, ini penyelesaiannya. Yang diketahui adalah D tandon 70 cm, maka R-nya 35. T tandonnya 1 meter atau 100 cm. T air setelah digunakan 60 cm atau 40, maka T air yang terpakai adalah 40 cm. Yang ditanyakan volume air untuk menyiram kebun. Jadi volume air untuk menyiram kebun sama dengan PR kuadrat T terpakai sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 40 sama dengan 154.000 cm3. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.